Halo teman-teman, mari kita belajar kembali. Kali ini kita akan belajar tentang links, head, CSS, image, tabel, dan list. Oke, kita mulai bro. Yang pertama adalah kita mempelajari link. Link disebut juga dengan hyperlink menggunakan tag A. Link digunakan untuk melompat ke bagian web tertentu atau melompat ke web lain. Jika kamu mengarahkan kursor ke mouse, pada link, maka tanda mouse akan berubah menjadi tangan kecil dengan jari telunjuk posisi berdiri. Sintaks hyperlink: A href sama dengan hrefnya ini adalah atributnya. URL ini nanti diisi alamat URL bro. Kemudian tutup, ini tag pembuka dan tag penutupnya A seperti ini. Kemudian ini adalah teks linknya nanti. A href sama dengan URL-nya misalkan http://www.google.com. Ini. Salah satu atribut link adalah target. Target blank. Apabila kita menambahkan atribut target kemudian sama dengan petik underscore blank dan petik lagi, berguna untuk membuka link pada tab atau window baru. Contoh penggunanya seperti ini. A href http://kampusngoding.blogspot.com target blank. Nah, ini kampus ngoding. Ini contohnya bro. Kemudian membuat bookmark atau tanda buku, penanda buku. Itu bagaimana? Nah, untuk membuat bookmark itu kita misalkan ini nanti akan kita kasih tanda bookmark ya bro ya. Maka kita tambahkan ID tips seperti ini, ID tips. Ini ID tips. Nah, kita menambahkan ID tips. Contoh link menuju bookmark. A href tips, kunjungan bagian tips. Maka kita akan diarahkan atau menuju ya ada tulisan tips. Ini tanda tagar, tanda pagar atau tagar. Tagar itu tanda pagar, terus tips ini menunjukkan ID bro. Kalau ID itu tandanya tanda pagar. Ke ID tips maka dia akan menuju ke sini. Oke. Kemudian pada head terdapat di dalam dokumen HTML itu dia diapit oleh tag HTML. Kemudian di dalam tag HTML ada dua sub, yaitu head dan body namanya. Head berisi title yaitu judul web. Berisi pula link, rel, style sheet. Tipenya text CSS, href, mystyle CSS. Ini untuk mengaitkan atau menyambungkan, mengelingkan dengan file CSS di luar kode atau di luar HTML. Kita misalkan membuat file CSS tersendiri dengan nama mystyle.css. Khusus CSS kita letakkan di halaman lain, di page CSS di halaman lain, maka kita menyambungkannya dengan link ini. Maka secara otomatis dengan memberi ini, maka semua kode CSS di mystyle.css itu akan bisa langsung terpanggil atau teraplikasi ke webpage saat ini. Itu yang pertama, link. Di head ada link. Yang ketiga, di head itu ada style. Kalau ini CSS berasal dari luar file, tapi kalau style ini CSS berasal di dalam file itu sendiri. Dia tidak mengeling keluar, dia berada di situ sendiri, berada pada tag head, di dalam tag head. Menulisnya seperti ini, style type
teks CSS. Ini ditulis bisa, enggak juga bisa. Kemudian misalkan ini menentukan bodinya, nanti background colornya itu adalah yellow. Untuk background color untuk bagian body, artinya apa? Body, seluruh bagian body dari file HTML nanti warnanya adalah yellow, kuning. P ini artinya paragraf, dan semua paragraf itu nanti warna tulisannya itu adalah blue, biru. Nah, seperti itu contohnya. Ini di head itu berisi title, link, style, kemudian berisi juga script, bro. Script ini adalah JavaScript. Ini contoh JavaScript sederhana. Script diawali dengan tag pembuka seperti ini dan diakhiri dengan tag penutup. Setiap baris perintah itu harus dipisah dengan titik koma, bro. Ini contoh perintah alert. Perintah alert itu gunanya untuk memberikan pesan. Ini memberi pesan selamat datang. Ini yang keempat. Pada head ada script. Kemudian kelima itu punya meta. Meta ini gunanya untuk apa, bro? Meta ini gunanya untuk identifikasi web page, identifikasi halaman web. Siapa yang butuh identifikasi? Itu adalah mesin pencari data seperti Google. Mesin pencari data seperti Google itu memerlukan data meta ini untuk pengindekan. Agar web kita mudah dicari, maka keywordnya ini sesuaikan dengan isi dari web kalian, bro. Isinya apa, disamakan dengan ini. Misalkan meta name keyword, meta name-nya keyword. Keywordnya apa? Ini konten, isinya adalah HTML, PHP, jQuery misalkan. Ini untuk meta keyword. Kemudian meta deskripsinya apa? Ini berisi deskripsi. Konten free web tutorial on HTML and CSS, yaitu tutorial web gratis untuk HTML dan CSS misalkan seperti itu. Nah, ini nama autornya siapa? Hrefnes misalkan. Meta equif refresh gunanya untuk apa? Ini meta ini gunanya agar halaman itu setiap 30 detik dia akan meload ulang, bro. Oke, itu ya. Oke, bisa dipahami. Oke, lanjut, bro. Nah, ini CSS tadi sudah saya singgung lagi. Ada namanya inline CSS, adalah CSS yang disematkan pada tag atau elemen HTML. Contoh, inline CSS itu berada pada tag, bro. Misalkan diawali dengan style sama dengan petik 2. Ini contohnya. Stylenya ini artinya nanti warnanya itu biru. Batas kirinya 20 pixel, artinya seperti itu. Nah, diakhiri dengan tiap perintah jangan lupa diakhiri titik koma. Untuk menunjukkan nilainya itulah titik 2. Color. Nah, properti color itu titik 2 warnanya apa? Blue. Koma. Ini artinya dibatasi. Ini memulai pada perintah baru. Kemudian margin left. Margin left itu adalah batas kiri, bro. Batas kiri itu titik 2 itu artinya nilainya atau value-nya adalah 20 px. Px itu pixel. Oke. Diakhiri dengan titik koma. Nah, di sini ini adalah inline. Artinya apa? Inline CSS itu adalah CSS yang berada pada baris yang sama, pada satu baris dengan tag gitu. Yang kedua, internal CSS adalah CSS yang diletakkan pada tag head. Contohnya seperti ini. Style, body, background color yellow, P color blue. Nah, ini adalah internal CSS. Kemudian yang ketiga adalah external CSS, adalah CSS yang berasal dari file luar dengan dideklarasikan pada tag head. Contoh penggunaan seperti ini. Link, rel, style sheet, tipe text CSS, href. Nah, ini mystyle.css. Itu contohnya, bro. Lanjut. Nah, image
Untuk menampilkan gambar menggunakan tag img. Atribut dari tag img diantaranya adalah src. src ini berisi URL, source. Ini dari kata source. Source itu sumber, bro. Sumber URL dari mana? alt, alternative text. Itu bila karena hal tertentu gambar tidak bisa ditampilkan, maka nanti yang tampak adalah alternative text nih, bro. Nah, kemudian ada width lebar dan height tinggi. Contohnya seperti ini. img search src sama dengan smile gif, alt smile face, width 42, height 42. Nah, seperti itu. Lanjut. Kemudian table. Table didefinisikan dengan tag table dan diakhiri dengan tag table juga. Table terbagi ke dalam baris atau row yang didefinisikan dengan tag tr. Tr itu adalah tabel row. Tr. Nah, row itu baris. Tabel. Tag tr dibagi ke dalam tabel data yang didefinisikan dengan tag td. Di dalam tag tr itu bisa dibagi-bagi lagi ke dalam kolom-kolom, bro. Td itu artinya tabel data. Tabel apa, bro? Tabel data. Kemudian ada th. Juga ada th. Di bagian atas sendiri itu kita beri nama th, bro. Digunakan untuk tabel header untuk menampung header tabel. Oke. Ada row span, gunanya untuk menggabung baris. Ada col span, digunakan untuk menggabung kolom. Row span itu terletak pada td. Col span itu terletak pada tr gitu. Oke. Kita lanjut, bro. Ya, ini contoh tabel. Tabel bordernya 1, stylenya itu width 100%, itu dibuat lebar penuh 100%. tr ini artinya baris. Ini diawali dan dibuka, ini tr. Ini ada pertama, kedua, ketiga. Ini kolom pertama Jill, kolom kedua Smith, kolom ketiga itu 50, bro. Nah, ini juga demikian. Ditutup dengan table seperti ini. Kemudian list. List itu tidak terurut didefinisikan dengan tag ul, unordered list. List terurut didefinisikan dengan tag ol atau ordered list. Item list didefinisikan dengan tag li. Ya. Ada yang kita ingin membuat suatu daftar terurut dan tidak terurut. Kalau terurut pakai ol, kalau tidak terurut pakai ul. Ini contohnya. Ini tipe list. Ordered list, untuk ordered list itu bisa nanti urutannya itu berupa angka, maka tipenya harus dibuat satu seperti ini, bro. Ada berupa alfabet huruf besar, maka tipenya A besar. Ada alfabet huruf kecil, maka tipenya adalah A kecil. Ada Romawi, itu pakai I, bro. I besar, Romawi besar. I kecil itu untuk Romawi kecil. Itu untuk yang order list yang terurut. Kemudian yang tidak terurut itu ada 3 tipe. Tipe yang pertama adalah disk. Itu bentuknya seperti balet, seperti peluru. Nah, kemudian ada bentuknya circle, bentuknya lingkaran. Kemudian yang ketiga adalah square, bentuknya persegi, tanpa urutan, yaitu hanya berupa bentuk. Lanjut. Contoh seperti ini, ordered list. Nah, tipe A, artinya dia menggunakan A besar nanti urutannya. Ini A, B, C besar semua nanti yang tampil itu. Kalau ini unordered list type disk. Ini cafe T, ini nanti berupa disk, bro. Disk itu berupa seperti peluru. Oke, lanjut. Sekarang kita belajar block, layout, form, dan iframes, bro. Oke. Block, layout, form, dan iframes. Oke, kita lanjut. Elemen blok biasanya dimulai dengan tag pembuka dan tag penutup dan akan dimulai pada baris baru ini. Blok itu biasanya diawali dan diakhiri pada dengan tag pembuka dan tag penutup.
dan dia akan dibuat pada baris baru. Contoh elemen blok itu seperti apa? Ini paragraf, header 1, unordered list sama table. Dia akan dibuat pada baris baru. Itu yang pertama. Yang kedua, elemen inline biasanya dimulai tanpa harus berganti baris. Nah, ini akan tanpa berganti baris, bro. Kita menerapkan yang pertama B, TD, A sama IMG. Dia tidak perlu berganti baris untuk pengaplikasiannya. Kemudian ada elemen div. Ini dapat digunakan untuk menampung sekian bagian dengan style tertentu. Dimulai pada baris baru. Div itu dia nanti dimulai pada baris baru dan diakhiri pada dan setelah pada akhir dia nanti akan meminta baris baru untuk komponen di selanjutnya atau di bawahnya. Oke. Nah, itu yang elemen div. Kemudian elemen span itu tanpa ganti baris. Ini juga sama. Span ini fungsinya adalah untuk menampung beberapa bagian dari tag HTML atau web itu untuk diberi format yang sama. Itu untuk menampung. Oke, lanjut. Layout. Mendesain layout suatu halaman web sangat penting agar web tampil menarik. Layout. Kita memakai, kalau menggunakan murni HTML, kita memang tidak bisa berbuat banyak, bro, dengan perkembangan internet saat ini. Nah, namun paling tidak dengan mengetahui layout HTML, kita benar-benar memahami dasar-dasar HTML, bro. Karena apa? HTML itu format standar, bro. PHP itu mengacunya ke HTML, bro. Kemudian tampilan-tampilan framework itu mengacunya juga ke HTML. Mereka semua itu bekerja untuk menghasilkan suatu file HTML. Nah, oleh karena itu kita memang harus kuat dulu di bagian dasar, yaitu kita menguasai benar-benar untuk HTML ini agar nanti kita tahu dan bisa mengetahui bahwa dengan framework kita nanti bisa dipermudah juga. Oke, kita lanjut, bro. Nah, ini contoh adalah layout. Ini adalah scriptnya, bro. Scriptnya ini warna-warnanya. Ini doc type, ini artinya HTML5, bro. Ini tidak diberi, tidak apa-apa. Diberi juga nggak apa-apa. HTML diawali dan ditutup dengan HTML. Ini langsung body, bro. Dia tidak tidak menyematkan head. Apakah masalah? Tidak apa-apa, tidak masalah, bro. Bisa saja body. Nah, di sini div ini kontainer. Div ini itu pembukanya di sini. Kalian harus tahu, bro, penutupnya di bagian mana? Di sini, bro. Ditutup di sini, bro. Div kontainer ini dibuka di sini dan ditutup di sini. Tujuannya apa? Biar semua yang berada di kontainer nanti punya style yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, header. Header itu ini. Header itu bagian atas ini. Nah, dia dimulai dari sini, div ini berakhir di sini, bro, di div ini. Nah, ini div mulai dari div header ini sampai div yang bagian ini, itu untuk mengatur ini bagian yang headernya ini. Kemudian div ID menu, backgroundnya yellow ini, bro. Tingginya 200 pixel. Nah, ini tentukan 200 pixel tentunya. Widthnya, lebarnya 100 pixel. Ini lebarnya 100 pixel. Float left, dia artinya rata kiri, bro. Teksnya rata kiri. Oke, bagaimana kita membacanya? Saya ulangi lagi. Untuk menu ini backgroundnya warnanya kuning, artinya gitu. Background color .2 yellow, koma height, tingginya ini, bro, seret 200 pixel. Ini tuh 200 pixel. Nah, width, lebar itu 100 pixel. Float itu left, dia rata kiri. Membacanya seperti itu. Kalau yang ini headernya tadi mulai dari sini sampai sini kan, bro, bacanya seperti ini. Stylenya seperti ini. Background color orange, warna background orange seperti ini. Ini pakai header 1, bro.
header 1 ini juga seperti ini, margin bottom 0, berarti apa itu jarak margin bottom itu batas bawah, batas bawah. Oke, sekarang kita ini menu, ini tulisannya di sini untuk menu kan B ini artinya tebal, kita lihat menu kan tebal, BR ini ganti baris bro, HTML ganti baris lagi, CSS ganti baris lagi, BR itu break. Nah, maksudnya break itu break line, dia ganti baris gitu. Yang terakhir adalah JavaScript. Oke. Selanjutnya konten itu ini bro, konten ini membaca seperti ini CSS-nya, style background colornya adalah green, hijau, tingginya 200 pixel, lebarnya 400 pixel, float left, dia rata kiri. Nah, ini konten, baru diisi konten. Konten itu bukanya di sini, nutupnya di sini. Isinya cuma sedikit ini. Konten goes here. Kemudian yang ini, yang bawah ini div ID footer, background color red, ini dia bro. Clear board, text align center, dia berada di tengah ini. Nah, ya kan ya, berada di tengah. Copyright ini kampus. Lanjut, ini form. Kita masuk pada form bro. Oke, sabar dulu bro, saya hanya ingin menjelaskan dulu. Form itu adalah form input HTML. Input itu termasuk kontrol untuk input. Text area itu adalah kontrol untuk input multi baris. Label itu untuk label input elemen. Field set itu kelompok elemen. Caption input itu legend. Untuk membuat combo box atau select, ini pakai drop down ini, maka select ini untuk pakai drop down ini bro. Option itu adalah pilihan pada drop down. Button itu adalah untuk tombol. Oke. Nah, ini adalah contoh bro. Ini contoh input untuk teks, input teks, name user, yang jadinya teks seperti ini. Input type password, name pass, untuk type password seperti ini tampilannya, tidak akan tampak tulisan aslinya. Input type radio, name gender value L. Nah, di sini harusnya ada huruf L-nya sini bro, baru akan ada informasi ini L ya. Ini harus ada L-nya ini, L gitu. Kemudian ini input box type checkbox. Kalau checkbox seperti ini, kotak nanti bisa diklik maka dia akan centang. Kemudian input type submit untuk simpan. Oke. Lanjut bro. Nah, sekarang adalah iframes. Iframes merupakan tag yang digunakan untuk menyematkan halaman web dengan sintak ini, iframe src source URL iframe. Nah, ini bro, saya ingin informasikan bahwa iframe itu untuk menyematkan web lain ke dalam web kita. Ya, gitu ya. Atributnya apa? src itu adalah URL, width lebar, height tinggi, frame border itu bingkai. Ada bingkainya apa tidak? Isi iframe bisa diubah secara langsung menggunakan atribut target pada suatu hyperlink. Contoh, misalkan kita punya iframe ini menuju ke Google. Nah, ini iframe dan kita beri nama iframe B. Kemudian kita bikin hyperlink kampus ngoding blogspot target iframe B. Maka dia akan berganti ke sini bro, ke dari www.tool.com, dan nanti akan berubah tampilan ke kampusngoding.blogspot.com. Oke. Gitu ya bro ya. Lanjut. Nah, sekarang warna dan nama warna. Oke. Nah, warna, nama warna dan nilai warna. Warna ditampilkan berdasarkan kombinasi red, green, dan blue atau disebut dengan warna RGB. Contoh RGB 25500. Karena nilai tertingginya adalah pada RGB, maka dia warnanya adalah merah atau red. Gitu. Kalau misalnya yang tertinggi adalah di sini, yang bagian B blue, maka dan ini yang lainnya 0, maka adalah yang 255 misalkan, maka dia warnanya adalah blue.
Nah, apabila ketiga angka ini itu dikombinasikan, maka nanti yang terjadi adalah warna sesuai warna red, green, blue. Komposisi warna red, green, dan blue. Selain menggunakan warna RGB, kita juga bisa menggunakan penulisan lain, tapi intinya sama bro. Warna yang diacu juga sama, tapi dengan format angka yang berbeda. Kalau RGB ini adalah basis 10 bro, tapi kalau hex ini adalah basis 16. Kita bisa ini, warna dalam format hex atau heksadesimal terdiri dari 3 angka double yang diawali tanda pagar ini. Nah, ini menunjukkan red, ini menunjukkan G, ini menunjukkan B. 2 digit pertama itu menunjukkan red, kemudian 2 digit kedua itu menunjukkan green, 2 digit terakhir itu menunjukkan blue. Nah, oke, gitu ya bro ya. Lanjut. Kombinasi RGB 255 kali 255 kali 25 itu menghasilkan 16 juta warna bro. Nah ini nolnya 3 ini kalau dikalikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2, 4. Jadi 16 juta warna. Oke, selanjutnya adalah trik mendapatkan warna keabuan adalah dengan kombinasi RGB dengan nilai sama. Jika kita ingin mendapatkan warna abu-abu, nah ini RGB misalkan harus sama, 3 rednya sama dengan greennya sama dengan blue-nya sama, maka yang didapat adalah warna abu-abu. Semakin kecil angkanya maka semakin tampak gelap atau tampak hitam. Semakin tinggi warnanya maka dia akan semakin tampak cerah. Tuh. Oke bro, lanjut. Kita bisa menggunakan nama-nama warna, diantaranya adalah ini aqua, aquamarine, blue, black, chocolate, cyan, forest green, dan lain-lain. Bisa dicek di referensi nanti untuk nama warna-warna ya. Nah ini hanya untuk mempermudah kita, itu bisa kita menggunakan nama-nama warna. Contohnya seperti ini, body, style, background color, coklat. Nah ini artinya nanti backgroundnya body itu nanti warnanya coklat. Lanjut. Nah kita akan menginjak pada dasar JavaScript, entities, dan simbol. JavaScript bro. Lanjut. Nah ini JavaScript. JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman web yang populer, yang membuat web menjadi lebih interaktif. JavaScript itu bisa dia secara live atau secara langsung, secara dinamis itu kita atur, kita program agar dia nanti apabila terdeteksi suatu event-event tertentu, dia itu akan bergerak atau aktif. Gimana caranya? Nah ini nanti akan ada bro. JavaScript juga bisa dimanfaatkan dalam pemrograman Android hybrid karena multi platform. Perlu diketahui bro, apa aja Cordova, kemudian ada Ionic, kemudian ada Xamarin, yang kesemuanya ini merupakan aplikasi untuk membangun Android, aplikasi Android ya untuk yang hybrid. Dia itu memanfaatkan JavaScript ini bro, memanfaatkan JavaScript atau frameworknya untuk bisa berjalan di Android gitu ya bro ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, JavaScript bisa pula digunakan untuk membuat game sederhana dan ringan. Game sederhana dan ringan bro, JavaScript itu bisa juga. Oke, lanjut. Nah ini JavaScript bisa disematkan di internal HTML maupun dikaitkan dengan file lain. Ini contoh sintaks JavaScript. Contohnya dimulai bro, JavaScript itu dimulai dengan script, diakhiri dengan slash script seperti ini. Kemudian di sini di dalamnya ini baru kita bisa membuat suatu fungsi-fungsi yang dipanggil. Ini kita contohnya membuat function pesan. Nanti memanggilnya seperti ini. Button on klik pesan. Saat diklik, saat button ini diklik, saat button
yang bertuliskan go ini diklik, maka lakukanlah pesan. Nah, lakukanlah perintah yang ada di function pesan ini. Perintahnya apa, bro? Nah, kita cari di dalam dokumen, yaitu elemen yang ID-nya adalah isi ini. Cari di dalam dokumen yang elemennya adalah isi ini. Di dokumen yang elemennya namanya ID-nya adalah isi, itu ini span ini isi. Nah, iya, di dalam isi mau diapakan? Nah, saya ingin di dalamnya nanti inert HTML, di dalamnya ID isi ini muncul kata-kata hello. Nah, maka jika kita klik ini pesan go, maka akan muncul kata-kata hello. Gitu, bro. Lanjut. Ini adalah entities. Entities itu adalah ada karakter-karakter khusus, itu dia itu tidak akan nampak jika kita tidak memperlakukan cara khusus. Contohnya apa? Spasi. Ya. Spasi itu kalau kita menggunakan spasi manual pakai keyboard itu tidak akan tampak spasi, bro, di HTML itu, bro. Untuk membuat spasi itu gunakan ini ampersand namanya, dan ini ampersand NBSP titik koma, ini nanti spasi jadinya. Kemudian yang kedua ampersand less than LT titik koma, ampersand greater than lebih besar dari, ya. Nah, ini dan ini namanya menyebutnya ampersand. Ini ampersand. Ini tanda dan itu membacanya ampersand. Sen nulisnya seperti ini, pound seperti ini, yen seperti ini, baru munculnya seperti ini, bro. Nulisnya seperti ini baru bisa muncul seperti ini. Nulisnya seperti ini baru muncul seperti ini. Copyright nulisnya seperti ini, munculnya nanti seperti ini. Registered trademarks ini adalah ini merek dagang yang sudah terdaftar contohnya. Nah, itu seperti ini, NREG. Nah, nanti munculnya seperti ini. Gitu. Paham, bro? Oke, lanjut. Simbol. Nah, ada beberapa simbol yang mungkin kita itu butuhkan, bro. Ya, mungkin tidak selengkap simbol matematika, program khusus matematika ya, bro, ya, tapi ini sudah cukup membantu. For all ini bacanya. Ini, ya ini. Ini ada maknanya sendiri. Contohnya ini sum ini nulisnya seperti ini. Prot ini. Oke. Lanjut. Wow, sudah selesai, bro. Terima kasih, bro, atas perhatiannya. Semoga saja bermanfaat. Selamat belajar dan selamat mencoba. Terima kasih.